Shalom, selamat pagi, selamat datang di Talentaku. Gimana kondisi teman-teman saat ini yang berusaha, yang fotokopi atau yang usaha-usaha lainnya? Saya doakan semuanya dari segi usaha, dari segi keuangan semuanya lancar, dari segi kesehatan saya doakan semuanya sehat-sehat saja. Yang sakit semoga cepat disembuhkan, semoga cepat pulih. Teman-teman sambil jaga toko karena ini situasi PPKM juga gak sepi, jadi saya bisa buat video. Kemarin saya lama tidak buat video karena cukup banyak pelanggan saya atau usaha atau saya didatangi beberapa untuk mencetak Excel dan lain sebagainya atau buat editing video ataupun buat sertifikat dan lain sebagainya. Hari ini saya mau berbagi tentang uang penyelamat. Uang penyelamat. Apa sih uang penyelamat? Jadi sebelum masuk ke uang penyelamat, sebelum saya bercerita dulu, sebelum saya keluar dari sebelum saya usaha fotokopi ini 2018, saya itu keluar dari pekerjaan karena sesuatu hal, keluar dari guru jadi pengusaha fotokopi wira swasta. Di situ saya punya pikiran, saya yang namanya wira swasta itu berpenghasilan tidak menentu. Satu itu ya. Yang kedua, saya harus punya target. Yang ketiga, tidak ada hutang. Yang ketiga, tidak ada hutang. Caranya seperti apa? Caranya, untuk waktu itu saya juga punya hutang. Jadi cara saya untuk menutup hutang itu adalah saya jual mobil, jual motor. Saya berpikiran satu motor cukup, tidak perlu banyak-banyak. Kenapa? Karena saya harus menutup lubang-lubang dalam kantong uang saya. Misalnya, ini sebelum pandemi ya. Misalnya untuk pajak motor, pajak mobil, saya mengurangi itu. Karena yang harus saya bayar seperti BPJS saya harus bayar, seperti listrik saya harus bayar, pajak rumah saya harus bayar, belum nanti jika toko butuh spare part dan segala macam. Kenapa harus tutup hutang? Hutang harus saya tutup karena itu akan mengurangi pendapatan saya. Kalau sudah terlanjur punya utang. Ini situasi yang dulu saya pernah saya hadapi. Jadi saya itu saya buatkan satu kantong uang penyelamat, namanya kantong uang penyelamat. Fungsinya macam-macam. Jadi begini, saya punya hutang, modal saya habis. Ini sewaktu hutang saya beberapa sudah habis, sudah saya lunasi, sudah saya tutup. Kemudian saya masih ada hutang, tidak terlalu banyak, cuman cukup membuat saya susah waktu itu. Jadi saya membuat satu kantong penyelamat. Jadi gini, toko itu punya sistem saya. Toko itu ada fotokopi, ada kelontong,
kemudian ada ATK 3 kantong ya, 3 kantong. Saya catat. Untuk kelontong saya punya buku sendiri untuk mencatatnya. Untuk fotokopi dan ATK itu jadi satu. Nah, di akhir pembukuan nanti saya akan pilah yang fotokopi mana, totalnya berapa, ATK totalnya berapa. Kemudian yang kelontong karena bukunya jadi satu tinggal ditotal aja. Dan itu nanti masuk ke masing-masing dompet. Contohnya seperti ini. Ini yang fotokopi, ini yang ATK. Kemudian ini toko. 3 kantong utama. 3 kantong utama. Kenapa dibuat seperti itu? Kenapa tidak jadi satu aja? Karena begini, kita di belakang itu tidak tahu situasinya seperti apa. Awalnya itu akan saling supporting, saling jika fotokopi kekurangan uang, ya ngambil ATK kekurangan dia akan ambil fotokopi. Jika toko atau kelontong itu kekurangan uang, fotokopi ATK bisa support dan segala macam. Tapi kelemahannya jika membutuhkannya bersamaan itu akan pusing sekali. Itu yang pernah saya alami. Kemudian saya membuat satu kantong ajaib ya, kantong penyelamat. Itu seperti ini, kantong penyelamat. Kantong penyelamat ini monggo ya, silahkan mau dijadikan referensi atau saya sudah melakukannya. Kalau memang sudah, silahkan komen ya, komen di bawah. Saya juga pengen tahu seperti apa, apakah cara kita sama atau gimana. Kantong penyelamat ini bisa digunakan untuk lain-lain ya, tidak cuma usaha aja, mau yang sudah bekerja atau gimana, atau usaha yang lain-lain bisa. Jadi saya itu dari 3 kantong tadi saya ambil Rp2.000, saya masukkan ke situ. Jadi sehari itu 6.000. Tapi tidak tentu juga, tergantung penghasilan yang saya dapatkan di hari itu. Misalnya hari itu saya mendapatkan 100.000 satu kantong, berarti saya masukkan uang di situ, istilahnya saya tabungkan di situ Rp5.000. Jika di bawah 10.000, jika di bawah 10.000 saya masukkan di situ, kalau nggak 500 perak, 500 perak atau Rp1.000, tapi tidak lebih kecil dari Rp500. Nah, uang ini tidak diotak-atik sama sekali. Uang ini hanya urgent. Satu, pendapatan hari itu tidak ada pemasukan, nggak bisa makan. Ambil uang itu dengan catatan yang Anda ambil berapa? Yang Anda ambil 20.000, besok Anda harus kembalikan 20.000 plus nabung. Misalnya ambil 100.000, besok gimana caranya, mau berapa kali kembalikan, pokoknya uang yang Anda ambil harus dikembalikan plus nabung. Apapun ya, belum bisa ya harus pokoknya ditulis, mungkin di handphone atau di apa, ditulis kemarin ambil uang sekian dan itu harus dikembalikan. Dan ini juga bisa jadi pertolongan, beda dengan modal ya, ini bukan modal, namanya uang pertolongan.
ini buat menolong kita makan, kalau kurang uang menolong buat bayar listrik, bayar apa-apa dan segala macam. Dan itu dengan catatan harus dikembalikan. Istilahnya kita berhutang dengan diri kita sendiri. Kita berhutang dengan kantong penyelamat itu. Dengan catatan harus disiplin. Jangan sampai kita lupa, mentang-mentang uang kita sendiri kita nggak kembalikan, ya udah habis gitu. Dan kita belajar untuk tidak boros gitu. Dari uang itu dia akan selalu nambah. Nah, terserah teman-teman mau, kalau sudah misalnya 1 juta atau 2 juta mau dibelikan emas atau gimana buat simpenan, monggo silahkan, dengan catatan bukan emas yang perhiasan. Kalau uang perhiasan biasanya nilainya turun karena kadar yang dipakai biasanya. Tapi kalau emas yang bentuk batangan atau ikut yang nabung emas itu silahkan. Tapi kalau mau dibawa aja juga silahkan. Dan kebetulan saya punya bank, punya tabungan, punya ATM cuma buat usahanya aja, tapi biasanya kosong juga, nggak dipakai juga. Jadi misalnya ada yang misalnya kayak kemarin fotokopi banyak, terus minta untuk dikerjakan waktu itu juga, waktu hari Minggu, waktu libur saya kerjakan. Cuman dia bayarnya via ATM dan barangnya dikirim dengan gosen, jadi mau nggak mau kita gosen. Nah begitu teman-teman. Jadi uang pertolongan ini bisa digunakan misalnya untuk teman-teman bekerja. Jadi kalau orang bekerja atau sebagai karyawan juga bisa caranya. Biasanya kan uang transferan masuk tuh. Nah silahkan disisihkan berapa terserah, per hari kayak terserah. Toh kita parkir motor itu paling enggak ya juga 2000. Jadi kalau bisa dihitung-hitung 2000 kali 30 itu kan udah 60.000 per bulan. Kalau teman-teman baru dapat bonus, baru suka hati, baru uangnya sisa, sisihkan. Dengan catatan uang yang tidak diotak-atik. Kenapa sih kok tidak disimpan di bank aja? Kalau di bank tiap bulannya ada administrasi potong, kalau di kantong enggak gitu teman-teman. Ya itu cara saya sebagai uang atau dompet penyelamat modal, penyelamat kebutuhan itu teman-teman. Jadi itu cara saya, dan untuk pembukuannya kemarin sudah saya upload ya. Ini yang selanjutnya cara saya untuk manajemen keuangan. Memanage keuangan dengan saya bukan orang keuangan, saya orang lapangan, orang tukang fotokopi biasa, enggak pinter, cuman saya punya cara-cara yang Tuhan kasih hikmat gitu ya. Itu teman-teman, cara saya manajemen keuangan di bisnis saya, di usaha saya fotokopi. Kiranya bisa menjadi referensi, kiranya bisa menolong teman-teman, bisa menjadi ide buat teman-teman. Kiranya bisa video ini memberkati teman-teman juga sekalian. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati.